Ibu tiri tega menjualku ke pria tua hidung belang. Namun tak disangka aku yang sempat hancur justru bertemu dengan suami yang baik hati. Episode 1. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Nailah, Nailah, suara serak Adam, saudara tiriku, memecahkan keheningan pagi yang belum disinari oleh matahari. Heh, pembantu, mana kopi gue? Cemilannya bawa juga ke sini, jangan lupa kayak kemarin. Perintahnya menusuk telingaku, yang masih sedikit berdengung karena kurang tidur. Aku menarik nafas dalam-dalam, menahan emosi yang bergejolak di dadaku, seolah itu tameng yang tidak kasat mata, sambil tetap fokus mengaduk nasi goreng di wajan tua. Iya mas, sebentar lagi matang kok, jawabku sepelan mungkin, agar suaraku tidak terdengar bergetar. Aroma bawang dan terasi yang seharusnya menggugah selera, bagiku hanyalah penanda satu tugas akan segera selesai, dan tugas lain sudah menanti. Masih ada kopi hitam kental tanpa ampas untuk Adam, teh tubruk hangat tanpa gula untuk ibu tiriku, Siska, dan jika aku beruntung, sisa air panas di teko untukku nanti. Pukul 4 pagi tadi, saat seisi rumah masih tenggelam dalam dengkur, aku sudah berjingkat menuju kamar mandi. Dinginnya air wudhu yang menggigit kulitku menjadi sahabat pertamaku, melunturkan lelah yang menempel di tubuhku setelah hanya 3 jam berbaring di atas tikar tipis di sudut dapur. Di atas sajadah usang peninggalan almarhum ayahku, aku mencuri waktu paling berharga di hari itu, sholat tahajud. Hanya dalam doa itu aku mengadukan semua sesak yang terasa ingin meremukkan tulang rusukku. Hanya kepadanya aku bisa menjadi Nailah Humairah seutuhnya, bukan sekedar Nailah pesuruh. Ya Allah, jika ini memang ujian untuk mengangkat derajatku di matamu, kuatkanlah pundakku. Jangan biarkan aku hancur. Jangan biarkan aku lupa caranya bersyukur di tengah semua kepahitan ini. Doa itu menjadi mantra, satu-satunya benteng pertahanan yang aku miliki di rumah yang terasa lebih seperti neraka ini. Nailah, kamu budek ya? Malah ngelamun. Bentak Adam lagi. Kali ini suaranya lebih keras, membuatku tersentak hingga nyaris menjatuhkan piring. Iya mas, ini sudah siap. Dengan gerakan yang sedikit panik, aku menyajikan semuanya di atas meja makan. Nasi goreng spesial dengan telur mata sapi untuk Adam, porsi lebih kecil tanpa cabai untuk ibu, dan beberapa cemilan dan kopi hitam pekat untuk Adam sudah mengepul, menyebarkan aroma pahit yang khas. Lama banget sih, tanganmu cuma 2 apa cuma 1? Cibirnya, tanpa sedikit pun menatapku. Tangannya yang kekar itu langsung menyambar cemilan yang aku bawa. Aku hanya bisa terdiam, kembali ke dapur untuk menyeduh teh untuk ibu. Tak lama, wanita parubaya itu keluar dari kamarnya. Wajahnya yang masih menyisakan jejak kecantikan di masa muda itu nampak masam seperti biasa. Ia duduk di singgasananya. Kursi kepala meja makan menatap hidangan yang di atas meja, dengan tatapan seorang kritikus makanan yang paling kejam. Teh ibu mana Nailah? Tanyanya. Suaranya datar dan dingin menusuk tulang. Ini bu tehnya. Dengan tangan sedikit gemetar, aku meletakkan cangkir teh porselen di hadapannya. Ia menyesapnya sedikit, hanya ujung bibirnya yang menyentuh cangkir, lalu meletakkannya lagi, kembali dengan bunyi denting yang keras. Kamu lihat uang di atas meja rias ibu tidak? Dek! Jantungku seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Pertanyaan semacam ini tidak pernah, sekalipun, berujung pada sesuatu yang baik. Ini adalah awal dari sebuah badai. Uang yang di mana ya, Bu? Tanyaku, berusaha sekuat tenaga agar suaraku terdengar tenang dan tidak bersalah. Gak usah pura-pura bego deh. Nada suaranya mulai menajam. Uang belanja untuk minggu ini. Semalam ibu taruh di atas meja,
100 ribuan 5 lembar di bawah kotak perhiasan. Sekarang kenapa cuma ada 4 lembar saja? Matanya yang sipit itu kini menatap lurus ke arahku, seolah ingin menelanjangiku hingga ke dasar jiwa. Ruang makan yang tadinya hanya diisi suara sendok Adam yang beradu dengan piring, kini terasa senyap dan mencekam. Udara di sekitarku terasa menipis. Sumpah, Bu, Naila nggak lihat, apalagi mengambilnya. Jawabku jujur. Suaraku nyaris hilang. Aku bahkan tidak pernah berani melintasi ambang pintu kamarnya jika tidak disuruh untuk membersihkannya. Alah, ngaku aja deh kamu. Di rumah ini siapa lagi tikusnya kalau bukan kamu? Kamu pikir ibu nggak tahu kebutuhanmu banyak? Kamu butuh uang kan? Buat beli kuota biar bisa lihat dunia luar kan? Atau buat beli bedak murah dan gincu menor yang biasa kamu pakai diam-diam. Tuduhnya bertubi-tubi. Setiap kata bagaikan kerikil tajam yang dilemparkan ke wajahku. Adam yang sedari tadi hanya menonton, berhenti mengunyah. Senyum licik dan mengejek terukir di sudut bibirnya. Sudahlah, Bu. Nggak usah ditanya lagi. Geledah aja tuh kantong bajunya. Palingan juga diselipin di situ. Orang kaya dia mana bisa jujur, Bu? Naila benar-benar gak ambil sepeser pun uang ibu. Kataku lagi. Suaraku kini bergetar hebat. Kepalaku mulai pusing. Aku menatapnya, memohon belas kasihan dan kepercayaan lewat tatapan mataku yang sudah mulai panas. Tapi yang kutemukan di sana hanyalah kebencian murni yang telah mengakar. Masih berani kamu sumpah? Masih berani kamu berbohong di depan muka saya? Anak gak tahu diuntung. Plak! Dunia di sekeliling mata terasa berputar. Panas, perih, dan berdengung hebat di telinga kiriku. Sebuah tamparan yang begitu keras mendarat telak di pipiku. Tangannya yang dihiasi cincin batu giok itu meninggalkan rasa sakit yang luar biasa. Membuat sudut bibirku seketika terasa basah oleh cairan asin yang aku kenali sebagai darah. Aku tertegun. Tubuhku membeku, tanganku secara refleks terangkat memegangi pipi yang terasa terbakar. Air mata sudah menggenang di pelupuk mata, siap untuk tumpah, tapi kutahan sekuat tenaga. Menangis di hadapannya hanya akan memberinya kepuasan yang ia cari. Itu baru peringatan, desis ibu. Nafasnya terdengar memburu karena marah. Kalau sampai kamu berani mencuri lagi di rumah ini, tanganmu saya potong. Dikasih hidup, dikasih makan, malah gak tahu diri. Harusnya dari dulu saya buang kamu ke panti asuhan, sekalian sama semua kenangan tentang bapakmu yang gak becus dan cuma bisa ninggalin utang itu. Setiap kata adalah sabetan pedang, tapi hinaan tentang almarhum ayahku adalah racun yang paling mematikan. Aku menundukkan kepalaku diam-diam, membiarkan rambut panjangku yang tergerai menutupi wajahku yang memerah karena sakit dan malu. Di dalam hatiku, aku menjerit, memanggil satu-satunya nama yang selalu kudatangi saat dunia menghimpitku. Ya Allah, lindungilah aku dari kezaliman mereka. Sabarkanlah hatiku ini ya Allah, sabarkanlah. Aku hanya bisa diam membisu, membiarkan mereka melampiaskan amarah paginya. Setelah puas, suasana ajaibnya kembali seperti semula. Adam melanjutkan makannya seolah pertunjukan barusan adalah hiburan pembuka. Ibu meminum tehnya dengan tenang. Dan sementara aku tetap berdiri di sudut ruangan, menjadi bayangan tak terlihat dengan pipi yang masih berdenyut nyeri. Selesai sarapan, Adam langsung menyambar kunci motor dan pergi tanpa pamit. Tinggallah aku dan ibu di ruang makan. Aku mulai membereskan piring-piring kotor, bergerak sepelan mungkin agar tidak menimbulkan suara, berharap bisa segera menghilang ke dapur. Naila? Aku berhenti. Tubuhku menegang. Suara ibu berubah total. Tidak ada lagi nada tinggi. Yang ada hanyalah nada datar yang anehnya justru terdengar lebih mengerikan. Iya, Bu. Duduk. Perintahnya singkat. Aku ragu sejenak, menelan ludah yang terasa pahit, lalu menarik kursi paling ujung meja dan duduk dengan gelisah.
Kedua tanganku saling meremas di bawah meja, mencari kekuatan dari diriku sendiri. Ia menatapku lama, tanpa berkedip. Tatapan yang membuatku merasa seperti seekor kelinci yang sedang diincar ular piton. "Kamu mau dapat uang?" tanyanya tiba-tiba, memecahkan keheningan. Aku mengerjapkan mata, bingung dengan arah pembicaraan ini. "Maksudnya apa, Bu?" "Saya tanya, kamu mau dapat uang? Kamu mau uang atau tidak?" ulangnya. Kali ini dengan penekanan yang tajam pada setiap kata. Siapa di dunia ini yang tidak mau uang? Terlebih aku. Tapi mendengar tawaran dari mulutnya, alarm bahaya langsung berbunyi nyaring di seluruh sel syarafku. Dengan ragu, aku hanya bisa menganggukkan kepalaku satu kali. "Bagus," katanya. Seulas senyum tipis yang sangat ganjil tersungging di bibirnya. "Ibu punya pekerjaan untuk kamu. Pekerjaannya halal. Bayarannya juga besar sekali. Cukup untuk kamu beli apapun yang kamu mau." Halal? Kata itu terdengar seperti sebuah lelucon kotor saat keluar dari mulutnya. "Pekerjaan apa ya, Bu?" "Gampang, sangat gampang. Kamu cuma perlu temani orang ngobrol malam ini." Jelasnya enteng, seolah sedang menawarkan pekerjaan menyiram bunga. Keningku berkerut dalam. Temani orang ngobrol? Iya, ada kenalan bisnis ibu, seorang pengusaha terhormat. Dia agak kesepian, butuh teman untuk ngobrol santai di hotelnya. Cuma itu, kamu datang, temani dia ngobrol beberapa jam, dengarkan ceritanya. Setelah itu kamu dibayar mahal. Selesai kan? Hotel? Satu kata itu membuat bulu kuduku meremang seketika. Kenapa harus di hotel ya, Bu? Dan kenapa harus Naila? Senyum bibirnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi jengkel. "Kamu ini banyak tanya sekali ya. Ya karena dia maunya seperti itu, di tempat yang privat dan nyaman. Dan kenapa kamu? Karena dia mencari gadis muda yang masih polos dan pendiam kayak kamu. Katanya biar enak diajak ngobrol. Gak banyak membantah." Penjelasannya sama sekali tidak masuk akal. Semuanya terasa salah, sangat salah. Hatiku menjerit, menyuruhku untuk lari dan menolak. Naila takut, Bu." Kalimat itu berhasil keluar dari bibirku yang bergetar. "Takut apa, Naila?" bentaknya. Nada aslinya yang kasar kembali lagi. "Orangnya baik, sudah tua, seumuran kakekmu. Dia cuma butuh teman cerita. Kamu pikir ibu tega mau jual kamu? Ya enggak lah, ini pekerjaan halal. Kamu hanya temani dia saja. Kamu dapat uang. Uangnya bisa untuk bayar sisa hutang-hutang bapakmu yang masih numpuk. Kamu mau kan nama baik bapakmu menjadi bersih lagi? Nama bapak dan hutang-hutangnya. Lagi-lagi kartu andalan itu ia mainkan. Senjata pemungkas yang selalu berhasil membuatku lumpuh tidak berdaya. Tapi Bu, Naila... Gak ada tapi-tapian, Naila. Potongnya cepat dan tajam. Dengar baik-baik ya. Malam ini kamu harus pergi. Ibu sudah terlanjur terima uang mukanya. Kalau kamu batalin, ibu harus ganti rugi 2 kali lipat. Kamu mau ibu masuk penjara gara-gara kamu? Aku terdiam membeku. Pilihan apa yang aku miliki? Di satu sisi, ada neraka yang sudah jelas di hadapan mataku. Tapi di sisi lain, ada neraka yang masih terbungkus dalam misteri. Anggap saja ini baktimu kepada keluarga, Naila. Setelah ini ibu janji tidak akan pernah mukul kamu atau maki-maki kamu lagi. Bujuknya. Suaranya kembali dibuat-buat selembut mungkin. Sebuah janji kosong yang sudah ratusan kali aku dengar. Aku menunduk, menatap piring kosong di meja. Ada sisa nasi goreng Adam yang tidak habis. Seperti itulah aku, sisa, selalu menjadi sisa di rumah ini. Bagaimana, Naila? Desak ibu, tidak sabar. Aku mengangkat wajahku yang terasa berat, menatapnya dengan pandangan kosong. Bibirku terasa keluh, tapi aku tahu jawaban apa yang ingin ia dengar. Jawaban yang tidak akan bisa kutolak.
Dengan seluruh sisa tenaga yang aku miliki, kepalaku pun mengangguk pelan, hanya sekali. Senyum kemenangan yang mengerikan langsung terbit di wajahnya. Nah, gitu dong Naila. Itu baru namanya anak yang berbakti sama orang tua. Ia bangkit dari kursinya, mendekatiku, dan melakukan sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dia lakukan. Ia mengelus pucuk kepalaku, sebuah sentuhan yang tidak terasa seperti sentuhan seorang ibu, melainkan sentuhan seorang majikan pada hewan peliharaannya, yang akhirnya berhasil dijinakkan. Nanti malam dandan yang cantik ya. Ibu sudah siapkan semuanya. Ia berhenti sejenak, lalu mendekatkan bibirnya di telingaku, berbisik dengan suara yang membuat seluruh aliran darahku terasa membeku. Gaun merah selutut yang dulu dibelikan almarhum bapakmu itu sepertinya sangat cocok untuk malam ini. Pakai saja ini. Jangan bikin aku malu di depan klien penting. Suara ibu menusuk gendang telingaku, bersamaan dengan seonggok kain yang ia lemparkan tepat di wajahku. Aku yang sedang duduk di tepi tikar tidurku di sudut dapur, hanya bisa terkesiap dan menangkap kain itu sebelum jatuh ke lantai yang kotor. Kain itu terasa licin dan dingin di tanganku. Saat ku bentangkan, nafasku pun tercekat. Itu gaun merah peninggalan ayahku. Gaun yang selalu aku simpan rapi di dalam lemari kardus, terbungkus plastik agar tidak dimakan oleh ngengat. Tapi gaun di tanganku ini terasa berbeda, lebih pendek, jauh lebih pendek. Ibu pasti sudah memotong dan mengubahnya. Bagian lehernya kini berbentuk V yang sangat rendah, dan panjangnya kurasa tidak akan bisa menutupi lututku. Bu, ini... Bibirku bergetar, tidak sanggup melanjutkan kalimat. Kenapa? Bagus kan? Pas ini di badanmu. Cepat pakai gaunnya, lalu pakai riasan ini. Ia meletakkan sebuah tas kecil berisi peralatan make up di sebelahku. Ada bedak, lipstik berwarna merah menyala, dan sesuatu yang nampak seperti pensil untuk mata. Naila nggak bisa pakai ini semua, Bu, kataku lirih, memberanikan diri menatapnya. Ini terlalu terbuka. Ini tidak sesuai dengan ajaran agama kita, Bu. Tawa sinis dan singkat keluar dari mulutnya. Ajaran agama? Kamu mau ceramah di depan saya? Sejak kapan kamu jadi sok suci? Bukan begitu, Bu. Tapi aurat seorang perempuan... Sudah. Gak usah bawa-bawa agama. Potongnya tajam. Kamu pikir orang yang mau bayar kamu mahal-mahal itu mau lihat kamu pakai karung goni? Mereka bayar untuk lihat pemandangan indah. Kamu itu cuma harus nurut. Tapi Bu, Naila mohon. Naila pakai baju Naila sendiri saja ya, yang lebih sopan. Aku memohon, menyodorkan gaun itu kembali padanya. Air mataku sudah mengancam akan tumpah. Raut wajahnya langsung mengeras. Tangannya menepis gaun itu dengan kasar, hingga kembali jatuh ke pangkuanku. Kamu pikir kamu bisa pilih-pilih? Desisnya. Setiap kata penuh dengan racun. Matanya menatapku dengan kebencian yang begitu pekat. Kamu tinggal di rumah ini. Makan dari sisa makanan kami pun sudah untung. Sekarang disuruh kerja gampang malah banyak tingkah. Mau saya usir kamu sekarang juga, biar jadi gelandangan sekalian di jalanan. Ancaman itu selalu berhasil. Ancaman yang membuatku lumpuh dan tidak berdaya. Aku pun menunduk, tidak berani lagi untuk menatap matanya. Cepat pakai, saya nggak mau tahu. 15 menit lagi kamu harus sudah siap di ruang tamu. Adam yang akan mengantarmu. Kalau kamu belum siap juga, lihat saja apa yang akan saya lakukan. Gertaknya sekali lagi, sebelum akhirnya melangkah pergi, meninggalkan aku sendirian dengan gaun merah yang terasa seperti bara api di pangkuanku. Isak tangis yang sedari tadi kutahan, akhirnya pecah juga. Aku pun menangis dalam diam, tanpa suara, hanya bahuku yang berguncang hebat. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Aku memeluk gaun itu erat-erat. Rasanya seperti memeluk pengkhianatan terhadap diriku sendiri.
berharap janjiku padamu untuk selalu menjaga diriku. Ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba. Hamba terpaksa. Hamba tidak punya pilihan lain. Engkau tahu hati hamba menolak ini. Ini bukan jalan yang engkau ridhoi. Hamba tahu itu ya Allah. Tapi hamba lemah. Lindungilah hamba dari apapun yang akan terjadi di malam ini. Lindungilah kehormatan hamba. Dengan tangan gemetar, aku menghapus air mataku dan mulai menggunakan gaun terkutuk itu. Kainnya yang ketat terasa asing di kulitku, memeluk setiap lekuk tubuhku dengan cara yang memalukan. Aku merasa telanjang, aku merasa kotor. Setiap kali aku bercermin pada pantulan di panci stylish style, yang kulihat bukanlah Nailah Humairah, tapi orang asing yang nampak begitu murah. Gak usah pasang muka kayak mau ke tiang gantungan gitu deh. Suara Adam memecahkan keheningan di dalam mobil tua yang melaju membelah malam. Aku hanya terdiam, memalingkan wajah ke jendela, menyaksikan lampu-lampu kota yang berlari kabur. Pantulan diriku sendiri di kaca jendela membuatku ingin muntah. Wajah dengan bedak tebal dan bibir merah menyala. Itu bukan aku. Dengar nggak sih? Bentaknya, kesal karena aku tidak merespon. Iya mas, jawabku pelan. Cuma ngobrol doang, dapat duit. Gampang kan? Gak usah drama. Sejam juga sudah selesai kok, katanya lagi. Lebih terdengar seperti sedang meyakinkan dirinya sendiri daripada aku. 1 jam? Apakah penderitaan punya batasan waktu? Apakah neraka bisa diukur dengan jam? Aku tidak percaya satu kata pun yang keluar dari mulutnya ataupun mulut ibunya. Ada gemuruh ketakutan yang begitu hebat di dalam dadaku. Begitu riuh hingga aku takut Adam bisa mendengarnya. Orangnya sudah tua. Dia baik kok. Cuma pengusaha kesepian saja. Tambah Adam. Dia nggak bakalan macem-macem. Ibu juga sudah jamin. Jaminan ibu? Aku tersenyum getir dalam hati. Jaminan dari seorang wanita yang baru saja menamparku pagi tadi, karena uang 100.000 yang bahkan tidak aku ambil. Jaminan macam apa yang bisa aku harapkan? Mobil terus melaju, memasuki kawasan yang terasa semakin mewah dan asing. Gedung-gedung pencakar langit menjulang angkuh, memamerkan kimilaunya yang menyilaukan mata. Mobil kami akhirnya berbelok, memasuki lobi sebuah hotel yang begitu mewah, hingga membuat nafasku tercekat. Namanya terpampang dengan huruf-huruf emas yang elegan. Queen Grand Hotel. Ayo turun, perintah Adam setelah memarkirkan mobilnya di area basement yang remang. Kakiku terasa seperti jeli saat menampak di lantai beton yang dingin. Aku mengikuti langkahnya dari belakang, memasuki lift yang membawa kami langsung ke lobi. Keheningan, aroma parfum mahal, dan lantai marmer yang mengkilap seperti cermin menyambut kami. Semua orang yang berlalu lalang memakai pakaian mahal dan nampak begitu berkelas. Sementara aku merasa seperti sebutir debu kotor yang tidak sengaja tersapu masuk ke dalam istana. Aku menarik-narik ujung gaunku yang terasa semakin pendek, berharap bisa menutupi kakiku lebih banyak. Gak usah norak deh, jalan yang bener, desis Adam saat melihat kegelisahanku. Kami masuk ke lift lain, lift khusus yang langsung menuju ke lantai-lantai atas. Adam menekan tombol dengan angka 30, angka tertinggi. Jantungku berdebar semakin kencang seiring dengan naiknya lift. Tring, pintu lift terbuka, menyuguhkan sebuah koridor yang panjang dan dilapisi karpet tebal berwarna merah marun. Begitu tebal hingga langkah kaki kami nyaris tak bersuara. Hanya ada beberapa pintu di sepanjang koridor ini, menandakan betapa eksklusifnya lantai ini. Langkah Adam terhenti di depan sebuah pintu kayu besar dengan nomor 815 yang terukir dari kuningan. Ini dia, inilah tempatnya. Ayo, nungguin apa lagi? Sana, katanya mendorong bahuku pelan. Mas gak ikut masuk? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia tertawa kecil. Ya ngapain masuk?
Urusan gue kan cuma nganterin lo sampai sini doang. Sudah sana, cepetan masuk. Ingat ya, jangan bikin masalah. Nurut aja apa kata dia. Tapi Mas, sudahlah, cepetan masuk. Ia nampak tidak sabar. Tangannya terulur dengan mengetuk pintu itu 3 kali. Tok tok tok. Setiap ketukan terasa seperti pukulan palu di jantungku. Aku mundur selangkah. Rasanya ingin berbalik dan lari sekencang-kencangnya dari tempat ini. Tapi kakiku seolah terpaku di lantai. Terdengar bunyi klik pelan dari dalam. Pintu itu pun mulai terbuka. Nah, sudah sana masuk. Ada memberikan dorongan yang lebih kuat di punggungku, membuatku terhuyung maju tepat saat pintu itu terbuka sepenuhnya. Aku terdorong masuk ke dalam ruangan yang temaram, dan sebelum aku sempat berbalik untuk memohon pada Adam agar tidak meninggalkanku, pintu di belakangku sudah tertutup kembali dengan bunyi klik yang terasa seperti kematian. Bunyi yang mengunci takdirku malam ini. Klik, bunyi pelan itu, yang datang dari balik punggungku, terdengar lebih keras dari ledakan di dalam kepalaku. Itu bunyi kunci yang diputar, bunyi sebuah pintu yang ditutup, bukan hanya untuk sesaat, tetapi dikunci. Mas Adam, bisikku panik. Naluriku mengambil alih. Aku pun berbalik secepat kilat, dan tanganku yang gemetar langsung menyambar ganggang pintu itu yang dingin. Mas, buka pintunya, Mas. Ini nggak lucu. Gagang pintu itu terasa mati di tanganku. Aku memutarnya ke kanan dan ke kiri, menariknya, mendorongnya, tapi tidak ada hasil. Pintu kayu tebal itu kokoh tidak bergeming, seolah menertawakan usahaku yang sia-sia. Mas Adam, tolong jangan tinggalin Naila di sini, Mas. Aku mulai menggedor-gedor pintu itu, awalnya dengan kepalan tangan yang ragu-ragu, lalu semakin keras dan panik. Buka! Siapapun! Tolong buka pintunya! Aku menempelkan telingaku ke pintu, menahan nafas, mencoba mendengar suara langkah kaki atau respon apapun dari luar. Tapi hening, sepi dan mengancam. Adam sudah pergi. Dia benar-benar meninggalkanku di sini, sendirian, di dalam ruangan asing yang temaram dan berbau aneh. Nafasku jadi pendek, seperti ada tangan yang tidak terlihat yang meremas paru-paruku. Aku pun bersandar di pintu, membiarkan tubuhku yang lemas merosot sedikit. Tenang, tenang Naila, kamu harus tenang. Aku mencoba merapalkan mantra itu dalam hati, tapi kepanikan adalah air bah yang sulit dibendung. Aku pun merogoh saku gaun. Tentu saja tidak ada. Gaun terkutuk ini bahkan tidak punya saku. Ponselku ada di dalam tas selempang bututku, dan tas itu sengaja disuruh ibu untuk ditinggal di rumah. Aku terisolasi, benar-benar sendirian. Tapi ini bagian dari rencana mereka. Apa ibu dan Adam sengaja mengunciku di sini? Pertanyaan itu melintas, membawa gelombang rasa dingin yang baru. Aku pun menjauh dari pintu, memaksa mataku untuk memindai ruangan. Aku harus mencari jalan keluar lain. Ruangan ini sangat luas, jauh lebih besar dari seluruh bagian bawah rumah ibu. Karpetnya begitu tebal, hingga kakiku yang hanya beralasan sandal jepit murahan terasa tenggelam. Di seberang sana, jendela kaca raksasa dari lantai ke langit-langit menyuguhkan pemandangan kota yang berkelap-kelip, seperti permata yang tersebar. Indah, tapi terasa begitu jauh, seolah aku sedang melihatnya dari dalam sebuah sangkar emas. Aroma di ruangan ini membuatku pusing. Wangi parfum pria yang maskulin dan mahal. Mungkin harganya lebih mahal dari biaya makanku setahun. Tapi di balik wangi itu, ada bau lain yang lebih tajam dan masam, menusuk hidungku. Bau minuman keras, dan di atas meja kopi dari kayu gelap. Sebuah botol whisky yang isinya tinggal setengah, berdiri di samping 2 gelas kristal. Salah satu gelas itu terguling, menumpahkan isinya dan meninggalkan noda gelap di karpet. Di sebelah sofa kulit yang besar, sebuah jas hitam tergeletak begitu saja. Berantakan. Ini bukan kamar orang yang sedang menunggu tamu untuk ngobrol. Ini kamar orang yang sedang kacau. Dan kekacauan itu terpusat di satu titik.
Di atas ranjang super besar yang spraynya berwarna putih gading, ada seseorang berbaring tak bergerak. Jantungku yang tadinya sudah berdebar kencang, kini terasa seperti mau copot. Itu pasti dia, pria tua yang diceritakan oleh ibu, Pak Hermawan. Apa dia sudah tidur? Atau dia pingsan karena terlalu banyak minum? Aku pun bersembunyi di balik sofa, hanya menyembulkan sedikit kepalaku untuk mengintip. Aku tidak berani mendekatinya. Aku pun menahan nafas, mencoba mendengarkan, dan aku pun mendengarnya. Suara nafas yang berat dan tidak beraturan, sesekali diselingi erangan pelan. Dia tidak sedang tidur nyenyak. Dengan keberanian yang kupinjam entah dari mana, aku pun melangkah keluar dari persembunyianku. Aku harus memastikan, aku harus tahu apa yang aku hadapi. Dengan langkah tanpa suara, aku berjingkat mendekati ranjang. Setiap langkah terasa memakan waktu 1 abad. Semakin dekat, semakin jelas sosoknya, dan semakin jelas pula bahwa semua yang dikatakan ibu adalah kebohongan. Sosok itu tidak tua, rambutnya hitam legam dan tebal, bahunya lebar dan kokoh, terbungkus kemeja putih yang beberapa kancing atasnya terbuka, memperlihatkan dada bidangnya. Aku berhenti tepat di sisi ranjang. Mulutku sedikit terbuka karena kaget. Cahaya bulan dari jendela besar itu kini menerangi wajahnya dengan lebih jelas. Garis rahangnya tegas. Hidungnya mancung sempurna. Bibirnya penuh. Wajah ini terlalu tampan. Wajah yang seharusnya hanya kulihat di sampul majalah atau film. Tapi ada yang salah dengan wajah itu. Kulitnya memerah. Dahinya basah oleh lapisan keringat tipis. Matanya terpejam, tapi alisnya sesekali berkerut dalam, seolah sedang mengalami mimpi buruk atau menahan sakit yang luar biasa. Siapa dia? Kenapa dia ada di kamar yang seharusnya menjadi tempatku bertemu dengan Pak Hermawan? Apa jangan-jangan dia juga korban? Tanganku yang gemetar terulur, ragu-ragu. Aku menyentuh keningnya dengan ujung jariku. Panas, dia demam tinggi. Tuan! Tuan, panggilku sepelan mungkin, nyaris berbisik. Permisi, Anda tidak apa-apa? Dia tidak merespon, mungkin efek minuman di atas meja itu, atau lebih parah. Aku harus pergi dari sini. Ini jauh lebih berbahaya dari yang aku bayangkan. Aku tidak tahu siapa pria itu, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia sadar. Aku berbalik, memutuskan untuk menggedor-gedor pintu sekali lagi dengan sekuat tenaga. Mungkin ada petugas hotel yang berpatroli. Tapi sebelum aku sempat melangkah, sebuah erangan yang lebih keras terdengar dari belakangku. Oh, Adele? Aku membeku di tempat. Adele? Siapa itu Adele? Aku menoleh perlahan. Pria itu bergerak. Matanya yang sedari tadi terpejam, kini perlahan terbuka. Aku melihat sepasang mata yang seharusnya tajam, tapi kini terlihat merah, berkabut, dan benar-benar tidak fokus. Dia seperti melihat menembus diriku. Kamu! Suaranya serak dan dalam, lebih mirip geraman. Akhirnya kamu datang juga. Aku mundur selangkah, hingga punggungku menyentuh tirai jendela yang dingin. Maaf Tuan, Anda salah orang. Saya bukan Adele. Salah orang? Ia mencoba untuk duduk. Tubuhnya oleng dan hampir jatuh kembali ke kasur. Ia menyipitkan matanya, mencoba memfokuskan pandangannya padaku. Tatapannya menyapu penampilanku dari atas ke bawah. Dan saat terpaku pada gaun merah yang aku kenakan, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum miring yang ganjil. Tidak mungkin salah. Merah. Kau selalu suka warna merah. Ya Allah, kebetulan macam apa lagi ini? Bukan, Tuan. Sumpah, ini hanya kebetulan saja. Kataku cepat. Rasa panik membuat suaraku melengking. Saya juga tidak tahu kenapa saya bisa ada di sini. Seharusnya saya bertemu dengan orang lain. Tapi sepertinya saudara saya salah mengantarkan saya ke kamar ini. Banyak alasan, gumamnya. Dengan susah payah, dia berhasil berdiri.
Langkahnya goyah, tapi ia tetap berjalan ke arahku. Bau alkohol yang menyengat dari tubuhnya kini terasa begitu pekat, membuat perutku terasa mual. Semua orang menjebakku, menaruh sesuatu di minumanku. Jadi benar, dia juga korban. Tapi kesadaran itu tidak membuatku tenang sedikit pun. Justru malah sebaliknya. Pria ini tidak bisa mengendalikan dirinya, dan aku terjebak di sini bersamanya. Tuan, sadarlah Tuan. Tolong dengarkan saya. Saya mengangkat kedua tangan ke depan, membentuk penghalang yang rapuh. Kita berdua harus keluar dari sini. Ini jebakan. Keluar? Ia tertawa pelan. Tawa serak yang terdengar mengerikan di ruangan yang sunyi ini. Tidak ada yang keluar. Pestanya baru saja akan dimulai. Dalam 2 langkah panjang, ia sudah berada tepat di hadapanku. Aku menjerit dan mencoba lari ke samping, tapi terlambat. Tangannya yang besar dan terasa panas mencengkram tanganku dengan kekuatan yang tidak terkira. Lepas, Tuan! Tolong lepaskan saya! Aku meronta sekuat tenaga, memukul-mukul dadanya dengan tanganku yang bebas, tapi rasanya seperti memukul dinding batu yang kokoh. Sia-sia. Diam! Bisiknya tepat di dekat telingaku. Nafasnya yang panas dan berbau minuman keras menerpa wajahku, membuat kepalaku terasa pusing. Kamu sudah dibayar untuk menemaniku. Lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. Cengkramannya menguat, menarikku menjauh dari jendela. Ia mendorongku dengan mudah, hingga punggungku terbentur dinding di sisi lain ruangan dengan keras. Benturan itu membuat udara di paru-paruku seolah tersedot habis. Kepalaku terasa pening. Pandanganku pun mulai kabur. Aku hanya bisa melihat wajahnya yang begitu dekat. Wajah tampan yang kini terlihat seperti wajah monster di mataku. Tatapan kosongnya seolah siap menelanku bulat-bulat. Ini tidak mungkin terjadi. Tidak boleh. Aku tidak akan membiarkannya. Aku mengumpulkan sisa-sisa tenagaku, mencoba menendang kakinya, tapi ia seolah sudah mengantisipasinya. Tubuhnya yang besar dan berat menghimpitku, membuatku tidak bisa bergerak. Air mataku akhirnya tumpah, mengalir deras tanpa bisa kucegah. Semua doa, semua harapan, semua pertahanan diriku yang aku bangun selama ini seolah runtuh menjadi puing-puing yang tidak berarti. Di tengah keputusasaan yang paling gelap, saat tenagaku benar-benar telah habis dan hanya rasa takut yang murni dan dingin yang tersisa, aku pun memejamkan mata dan menjerit sekuat-kuatnya di dalam hati. Ya Allah, lindungilah aku, ampuni aku, tolong aku ya Allah. Cengkramannya melumpuhkanku sepenuhnya. Pandanganku menggelap. Malam itu, semua yang aku jaga dengan sekuat tenaga, setiap inci dari kehormatanku direnggut begitu saja. Hening, setelah gemuruh badai yang merenggut segalanya. Yang tersisa hanyalah keheningan yang memekakan telinga. Aku masih bersandar di dinding yang dingin. Tubuhku merosot ke lantai. Gaun merah yang terkoyak di beberapa bagian terasa seperti kain lap kotor yang menempel di kulitku. Setiap inci tubuhku terasa sakit, ngilu dan asing. Ini bukan lagi tubuhku. Ini hanyalah cangkang kosong yang baru saja dihancurkan. Di atas ranjang, pria itu, pria yang bahkan tidak aku ketahui namanya, sudah kembali tidak sadarkan diri. Nafasnya kini terdengar lebih teratur, seolah ia telah menemukan kedamaian dalam tidurnya, setelah melampiaskan semua kekacauannya padaku. Kedamaian yang ia curi dariku. Air mata, seharusnya aku menangis, menjerit, mengamuk, tapi tidak ada yang keluar. Aku terlalu hancur untuk bisa merasakan apa-apa. Hanya ada kekosongan yang dingin dan hampa. Aku menatap langit-langit kamar yang tinggi. Lampu kristal kecil di sudut ruangan membiaskan cahaya remang. Pikiranku kosong. Jiwaku terasa seperti selembar kertas yang sudah diremas-remas hingga tidak berbentuk. Berapa lama aku terduduk di sana? 1 jam? 2 jam? Aku tidak tahu. Waktu terasa berhenti. Aku hanya bisa duduk, memeluk lututku sendiri, menatap ke satu titik di dinding, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tapi semakin aku pikirkan,
Semakin aku tidak mengerti. Yang ku tahu hanyalah rasa sakit, bukan rasa sakit fisik, tetapi rasa sakit yang merobek sesuatu di bagian diriku yang paling dalam. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa kembali utuh. Kehormatan, mahkota terakhirku sebagai seorang perempuan, direnggut paksa oleh orang asing di kamar yang salah. Perlahan, setetes air mata akhirnya jatuh dari sudut mataku, lalu disusul dengan tetesan lain, dan yang lain. Aku tidak terisak, aku tidak meraung, aku hanya menangis dalam diam, membiarkan air mata itu mengalir seperti sungai kecil yang membasahi pipiku, leher, hingga menodai gaun merahku. Air mata ini terasa panas, membawa semua rasa perih, hina dan hancur. Itu tidak akan pernah bisa menyucikan kembali noda yang sudah terlanjur menempel di diriku. Tiba-tiba, suara azan subuh yang sayup-sayup terdengar dari kejauhan, begitu lirih, nyaris seperti bisikan dingin. Suara itu, yang biasanya memberiku ketenangan, kini terasa seperti cambuk, panggilan suci yang mengingatkanku betapa kotornya diriku sekarang. Aku harus pergi. Pikiran itu muncul seperti kilatan cahaya. Aku harus pergi dari sini sebelum pagi datang, sebelum pria itu terbangun, sebelum ada orang lain yang menemukanku dalam keadaan seperti ini. Dengan tubuh yang terasa kaku dan ngilu, aku memaksa diriku untuk berdiri. Kakiku bergetar hebat, nyaris tak sanggup menopang berat badanku sendiri. Aku berjalan terhuyung-huyung, berpegangan pada perabotan untuk menjaga keseimbangan. Aku melihat pantulan diriku di cermin besar di dinding. Pemandangan itu membuatku mual. Rambut acak-acakan, riasan luntur karena air mata, bibir bengkak, dan tatapan mata yang kosong. Dan gaun itu, ya Allah, gaun itu aku harus menutupinya. Aku tidak mungkin keluar dengan penampilan seperti ini. Aku butuh sesuatu untuk menutupi tubuhku, menutupi rasa malu ini. Mataku bergerak liar, mencari-cari. Di sudut ruangan, ada sebuah koper besar berwarna hitam, sedikit terbuka. Milik siapa? Pria itu? Atau wanita bernama Adele yang dia sebut-sebut tadi? Aku sudah tidak peduli. Dengan tangan gemetar, aku membuka koper itu. Isinya adalah pakaian pria yang terlipat rapi, kemeja, celana bahan, setelan jas. Aku hampir putus asa, tapi saat aku mengaduk lebih dalam, tanganku menyentuh sesuatu yang lembut, sebuah kain. Aku menariknya keluar. Itu sebuah pasmina, syal panjang berwarna krem, terbuat dari bahan kasmir yang begitu halus. Jelas ini milik seorang wanita, mungkin tertinggal. Tanpa pikir panjang, aku pun mengambilnya. Ini lebih dari cukup. Aku berjalan ke kamar mandi yang terasa lebih besar dari kamarku di rumah. Aku membasuh wajahku dengan air dingin, mencoba menghapus jejak-jejak malam terkutuk itu. Tapi setiap kali aku melihat pantulan diriku di cermin, aku hanya bisa melihat seorang gadis asing yang hancur. Dengan cepat, aku membungkus rambut dan leherku dengan pasmina itu, lalu menariknya ke depan untuk menutupi bagian atas gaunku yang robek. Setidaknya, ini sedikit lebih baik. Setidaknya aku bisa menutupi sebagian dari auratku yang terbuka. Sebuah usaha yang terasa sia-sia untuk menjaga kesopanan di atas kehancuran. Aku siap untuk pergi. Aku melirik ke arah ranjang sekali lagi. Pria itu masih tertidur lelap. Ada rasa benci yang meluap di dalam dadaku. Tapi juga ada secuil rasa kasihan yang aneh. Dia juga korban. Tapi korbannya masih bisa tidur dengan nyenyak. Lah sementara aku mungkin tidak akan pernah bisa tidur dengan nyenyak lagi seumur hidupku. Aku berjalan ke pintu. Tanganku bergetar saat meraih gagang. Bagaimana jika masih terkunci? Bagaimana jika aku benar-benar tidak bisa keluar? Tapi saat aku memutarnya, terdengar bunyi klik yang melegakan. Tidak dikunci. Mungkin sistem kunci hotel ini otomatis terbuka dari dalam. Tanpa menoleh lagi, aku membuka pintu, melangkah keluar ke koridor yang sepi, dan menutup pintu itu di belakangku dengan pelan. Menutup sebuah babak paling hitam dalam hidupku. Perjalanan pulang terasa seperti sebuah film bisu yang panjang dan menyakitkan. Aku menyelinap keluar dari hotel seperti seorang pencuri, menundukkan kepala saat melewati mobil yang mulai didatangi beberapa tamu pagi.
Udara subuh yang dingin terasa menusuk kulitku, tapi aku tidak merasakannya. Aku sudah terlalu mati rasa. Aku berjalan tanpa tujuan yang jelas, hanya mengikuti insting untuk pulang. Jalanan masih sepi, hanya ada beberapa penjual sayur yang mulai menggelar dagangannya, dan para pekerja yang bergegas mengejar angkutan umum. Beberapa dari mereka menatapku dengan aneh. Seorang gadis dengan gaun pesta merah dan kerudung dadakan, berjalan sendirian dengan tatapan kosong di pagi buta. Aku pasti terlihat seperti orang gila. Aku tidak peduli. Aku hanya terus berjalan. Setiap langkah terasa berat, seolah aku sedang menyeret beban yang tidak kasat mata. Beban rasa malu, rasa sakit, dan rasa bersalah yang aneh. Bersalah karena tidak bisa melawan. Bersalah karena masih hidup setelah semua ini. Saat akhirnya aku tiba di depan gang rumahku, matahari sudah mulai menampakkan sinarnya. Aku berhenti sejenak, menatap rumah kecil di ujung gang itu. Rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung, kini terasa seperti kandang singa yang siap menerkamku. Aku menarik nafas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberanianku, dan melangkah masuk. Pintu depan tidak terkunci. Saat aku mendorongnya, suara deritnya terdengar begitu keras di keheningan pagi. Dan di sanalah mereka, duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Ibu dan Adam. Mereka tidak tidur semalaman. Mereka menungguku. "Dari mana saja kamu?" Bentakan ibu adalah hal pertama yang menyambutku. Suaranya melengking dan penuh amarah. Aku hanya terdiam, berdiri di ambang pintu, terlalu lelah untuk menjawab. "Heh, ditanyain itu jawab. Kamu budek ya?" Adam ikut membentak. Ia bangkit dari duduknya dan berjalan ke arahku. Matanya menatapku dari atas hingga ke bawah, dengan tatapan jijik. "Lihat tuh penampilanmu. Kacau begitu. Kamu habis ngapain aja sih? Jawab, Naila," desak ibu. "Kenapa kamu baru pulang sekarang? Kamu tahu, Pak Hermawan menelpon ibu berkali-kali dari tadi malam. Dia ngamuk-ngamuk. Dia bilang kamu gak pernah datang ke kamarnya. Kamu kemana saja?" "Pak Hermawan? Kamarnya? Jadi benar, aku tadi salah kamar. Seharusnya aku berada di kamar pria tua itu, tapi takdir membawaku ke neraka yang lain. Naila." Aku mencoba berbicara, tapi hanya isak tangis yang keluar. Tubuhku luruh ke lantai. Aku menangis sejadi-jadinya di sana, di depan pintu. "Alah, gak usah drama pakai nangis-nangis segala," cibir Adam. "Jawab aja kamu kemana saja. Kamu sengaja kabur kan? Kamu sengaja bikin kita malu. Pak Hermawan meminta uangnya dikembalikan lagi. Malah dia minta ganti rugi karena sudah menunggu semalaman," teriak ibu. Wajahnya merah padam karena marah. "Itu semua gara-gara kamu. Kita jadi rugi besar. Kamu sengaja ya cari pelanggan lain yang bisa bayar kamu lebih." "Pelanggan lain?" Aku mengangkat wajahku yang basah oleh air mata, menatap mereka dengan tidak percaya. Bukan seperti itu, Bu." "Terus apa? Jelas-jelas Pak Hermawan bilang kalau kamu tidak ada di kamar 805. 805? Ada membawaku ke kamar 815. Dia yang salah. Dia yang menghancurkan hidupku. Mas Adam yang salah antar," kataku lirih di sela tangisan. "Mas Adam antar Naila ke kamar 815, Bu." Adam nampak terkejut sejenak. 815? Mana mungkin? Jelas-jelas catatannya 805. Tapi Mas Adam yang menekan tombol lift dan antar Naila ke depan pintu itu, Bu. Jeritku. Akhirnya mengeluarkan suara. "Mas Adam yang salah." "Alah, ngeles aja kamu itu." Adam kembali membentakku. "Kalaupun aku salah, harusnya kamu langsung keluar dong. Kenapa kamu malah nginep di sana sampai pagi? Ngaku aja, kamu menikmati kan?
Kamu pasti menemukan cowok yang kaya di dalam kamar itu, kan? Adam, cukup! Aku menjerit sekuat tenaga. Sebuah jeritan yang keluar dari dasar jiwaku yang paling terluka. Cukup! Kenapa? Benar kan omonganku? Ejeknya. Aku menatap mereka berdua bergantian. Ibu yang menatapku dengan tatapan penuh amarah karena uang. Adam yang menatapku dengan tatapan penuh hinaan. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya, "Kamu tidak apa-apa, Naila?" Tidak ada satupun yang peduli pada keadaanku. Mereka tidak peduli pada gaunku yang robek. Mereka tidak peduli pada mataku yang bengkak. Mereka tidak peduli pada jiwaku yang baru saja mati. Mereka hanya peduli pada uang yang hilang. "Kehormatan Naila sudah hilang, Bu," bisikku. Lebih pada diriku sendiri daripada pada mereka. Hilang bukan karena pilihan Naila. "Alah, kehormatan, cibir ibu. "Gak usah sok-sokan suci kamu itu. Perempuan kayak kamu itu gak punya kehormatan. Yang kamu punya itu cuma badan yang bisa dijual. Dan malam ini kamu sudah gagal total." Setiap perkataannya adalah paku yang menancap di peti matiku. Aku tidak bisa menjawabnya lagi. Aku hanya bisa menangis. Menangisi nasibku. Menangisi kehormatanku yang telah hilang sia-sia. Menangisi diriku yang begitu bodoh karena pernah berharap mereka akan peduli. Di tengah isak tangisku yang memilukan, tiba-tiba telepon rumah berdering. Suaranya begitu nyaring, memotong semua makian dan tangisan. Dengan kesal, ibu menyambar gagang telepon. "Halo? Siapa ini? Pagi-pagi buta sudah menelpon." Bentaknya pada si penelpon. Hening sesaat, ibu hanya mendengarkan. Perlahan, raut wajahnya yang marah berubah, menjadi bingung, lalu pucat. "Apa?" katanya pelan ke telepon. Dari Queen Grand Hotel." "Iya, ini rumah keluarga Surya di Ningrat. Ada apa ya?" Jantungku berhenti berdetak. Hotel itu, kenapa mereka menelpon? Ibu kembali terdiam, mendengarkan. Matanya yang sipit itu kini membelalak kaget. Tunggu sebentar," katanya pada si penelpon. Suaranya kini bergetar. "Anda bilang ada insiden di kamar suite nomor 815 yang melibatkan seorang tamu penting dan seorang gadis." "Apa? Tamu penting? Insiden? Maksudnya apa ya?" Suara ibu melengking panik setelah ia menutup telepon dengan bantingan keras. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini menjadi pucat pasi seperti mayat. Ia menatapku dan Adam bergantian, tapi tatapannya yang penuh horor itu lebih tertuju pada Adam. "Adam, kamu yakin kamu antar dia ke kamar 815? Tanyanya lagi, suaranya bergetar. "Ya iyalah, Bu. Jelas-jelas aku antar dia sampai ke depan pintu 815, jawab Adam, tak kalah panik. "Memangnya kenapa ya, Bu?" "Pihak hotel bilang, mereka bilang ada insiden di kamar itu," kata ibu terbata-bata. Tangannya memijat pelipisnya yang berdenyut. "Mereka tidak bilang insiden apa, tapi melibatkan tamu yang sangat penting. Mereka meminta kita, perwakilan keluarga kita untuk datang ke sana. Sekarang juga. Katanya juga ada polisi." "Polisi?" Satu kata itu terdengar seperti lonceng kematian di telinga kami. Adam langsung membelalak. Wajah segarnya kini dipenuhi dengan ketakutan. "Polisi? Kok bisa sih ada polisi?" serunya. Ia menoleh padaku dengan tatapan menuduh. "Kamu ngapain di dalam kamar itu? Kamu berantem sama orangnya? Kamu mencuri?" Aku hanya menggeleng lemah, masih terduduk di lantai yang dingin. Tubuhku terlalu lelah untuk bergerak, lututku terasa ngeluh untuk berdiri, kepalaku terasa pusing. Hotel, polisi, tamu penting, insiden, semua kata itu berdengung seperti sekumpulan lebah merah di dalam kepalaku. "Jawab, Naila," bentak ibu. Kini semua kekuatannya kembali ia lampiaskan kepadaku. "Kacau! Semuanya sudah kacau gara-gara kamu.
Kalau kita sampai berurusan sama polisi, habis sudah kita semua. Tepat saat kepanikan di rumah kecil ini mencapai puncaknya, suara gedoran keras di pintu depan menggertakkan kami semua. Bukan ketukan, tapi gedoran yang marah dan tidak sabar. Brak, brak, brak. Siapa itu? Teriak Adam, berjalan ragu ke arah pintu. Buka pintunya, Siska. Aku tahu kamu ada di dalam. Jangan coba-coba lari kamu. Dasar penipu. Suara berat dan serak dari luar itu membuat darah di tubuhku seolah membeku. Aku kenal suara itu. Tidak, aku tidak mengenalinya. Tapi aku tahu siapa pemiliknya. Pria yang seharusnya kutemui semalam, Pak Hermawan. Wajah ibu dan Adam semakin pucat. Mereka saling pandang dengan tatapan habislah kita. Dengan tangan gemetar, Adam membuka kunci pintu, dan di sanalah dia berdiri. Seorang pria berusia akhir 50-an, berperut buncit, dengan rambut yang disisir klimis ke belakang, hingga berkilap karena minyak rambut. Kemeja batiknya yang mahal nampak kusut, dan matanya yang kecil menatap kami satu persatu dengan amarah yang meluap-luap. Sebuah jam tangan emas besar melingkar di pergelangan tangannya yang gemuk. Selamat pagi keluarga penipu, sapanya dengan sinis. Matanya langsung tertuju padaku yang masih duduk di lantai. Tatapannya menjijikan. Ia memindai penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapan seorang pedagang yang sedang menilai barang dagangan yang cacat. Pak Hermawan, mohon maaf, silahkan masuk dulu, Pak. Ibu tergagap. Sikap arogannya langsung berubah 180 derajat, menjadi sikap seorang pesuruh yang ketakutan. Ia membungkuk-bungkuk, mencoba mempersilahkan pria itu untuk masuk. Gak usah basa-basi, bentak Pak Hermawan. Melangkah masuk hingga sepatunya yang mengkilap kini hanya berjarak beberapa senti dari kakiku. Mana gadis yang kamu janjikan padaku semalam itu, Siska? Kamu bilang dia akan menungguku di kamar 805. Aku menunggu seperti orang bodoh di sana sampai jam 3 pagi. Tidak ada siapa-siapa di sana. Maaf, Pak. Ini sedikit ada kesalahpahaman. Salah paham katamu? Raungnya. Aku sudah mentransfer uang muka 100 juta ke rekeningmu. Aku batalkan janji penting lainnya hanya untuk bertemu dengan bidadari yang kamu tawarkan itu. Dan apa yang aku dapatkan? Kamar kosong. Kamu pikir aku ini apa? ATM berjalan yang bisa kamu permainkan sesuka hatimu. Bukan begitu, Pak Hermawan. Sungguh. Ibu mencoba menenangkannya. Suaranya bergetar hebat. Ini semua salah anak ini, Pak. Tentu saja. Aku tahu kalimat itu akan keluar. Ibu langsung mengarahkan telunjuknya yang gemetar itu ke arahku. Dia tidak menurut, Pak. Anak ini bandelnya minta ampun. Dia kabur, Pak. Dia sengaja mempermalukan kami. Pak Hermawan tertawa. Tawa yang kering dan penuh ancaman. Aku tidak peduli dengan drama keluarga kalian. Aku tidak peduli dengan anak bandel atau apa. Yang aku tahu, aku sudah membayar kalian untuk sebuah pelayanan, dan aku tidak mendapatkan apa-apa. Kamu sudah melakukan penipuan, Siska. Ampun, Pak. Jangan begitu. Dan bukan cuma penipuan. Lanjutnya, suaranya semakin menggelegar. Menjual anak di bawah umur, atau bahkan anak tirimu sendiri, untuk pelayanan semacam ini, itu namanya perdagangan manusia. Kamu tahu berapa tahun hukumannya di penjara, Siska? Ibu terkesiap, tubuhnya limbung dan ia nyaris jatuh jika tidak berpegangan pada Adam. Adam sendiri hanya bisa diam mematung, wajahnya pias tak berdarah. Saya tidak menjualnya, Pak. Dia hanya menemani Bapak ngobrol saja. Elak ibu dengan suara lemah. Alah, bentak Pak Hermawan lagi. Kamu pikir aku ini bodoh? Kamu pikir aku lahir kemarin sore? Kita semua tahu ngobrol macam apa yang kita bicarakan itu. Aku hanya bisa menunduk, memeluk lututku sendiri dengan erat. Setiap kata yang keluar dari mulut pria ini adalah tamparan bagi harga diriku. Mereka membicarakan aku seolah aku ini barang, sebuah objek tanpa perasaan, tanpa jiwa. Sekarang begini saja, kata Pak Hermawan. Nadanya sedikit menurun.
tapi justru terdengar lebih berbahaya. Aku tidak suka berurusan dengan polisi. Terlalu banyak birokrasi, terlalu banyak wartawan. Aku punya reputasi yang harus aku jaga. Ibu dan Adam menatapnya dengan secercah harapan. Tapi, lanjutnya, penghinaan ini tidak bisa kuterima begitu saja. Kerugian waktu dan uangku harus diganti. Maksud Bapak apa? Tanya Adam hati-hati. Uang muka 100 juta yang sudah aku transfer, aku anggap hangus sebagai uang tunggu. Sekarang, aku minta ganti rugi atas penghinaan dan potensi kerugian bisnisku karena sudah membatalkan janji semalam. Jelasnya dengan tenang, seolah sedang membahas transaksi bisnis biasa. Aku meminta kalian bayar aku 300 juta rupiah. 300 juta? Angka itu seperti bom yang meledak di ruangan ini. Aku mengangkat kepalaku, menatapnya dengan tidak percaya. Ibu ternganga. Matanya membelalak tak percaya. 300 juta? Ulang ibu. Suaranya lebih mirip cicitan tikus. Dari mana, Pak? Dari mana kami bisa punya uang sebanyak itu? Itu bukan urusanku, jawab Pak Hermawan ketus. Itu urusan kalian. Bagaimana caranya mencari uang itu? Kalian jual saja rumah ini. Jual mobil butut itu. Atau jual saja anak ini secara permanen ke salah satu kenalanku. Aku tidak peduli. Yang penting uangku kembali. Matanya kembali menatapku. Kali ini dengan kilat yang lebih buas. Atau ada cara lain? Katanya sambil tersenyum miring. Serahkan saja gadis ini kepadaku selama seminggu penuh. Anggap saja itu lunas. Perutku terasa seperti diaduk-aduk. Aku ingin muntah. Jadi pilih yang mana? Tantangnya, 300 juta atau gadis ini selama seminggu, atau kita selesaikan semua ini di kantor polisi. Ibu nampak berpikir keras, wajahnya menundukkan kalkulasi yang mengerikan. Aku tahu apa yang ada di dalam otaknya. Dia sedang menimbang-nimbang pilihan yang paling menguntungkan baginya. Saya beri kalian waktu 24 jam untuk berpikir, kata Pak Hermawan akhirnya. Sepertinya ia menikmati pemandangan keluarga kami yang hancur lebur. Besok pagi di jam yang sama, uang itu tidak ada di rekening saya, atau gadis ini tidak ada di depan pintu rumah saya, maka pengacara saya akan datang ke sini bersama dengan polisi. Paham kalian? Setelah mengucapkan ancaman yang terakhir, ia berbalik dan melangkah keluar dari rumah ini, membanting pintu di belakangnya hingga membuat jendela bergetar. Keheningan yang ditinggalkan terasa 1000 kali lebih berat. Selama beberapa saat, tidak ada yang bergerak. Kami semua seperti patung yang membeku dalam kengerian kami masing-masing. Lalu keheningan itu pun pecah. Ini semua gara-gara kamu! Jeritan ibu memecahkan segalanya. Ia berbalik ke arahku. Matanya menyala-nyala dengan api kemerahan dan ketakutan yang menjadi satu. Lihat apa yang sudah kamu lakukan, Naila! Dasar anak sialan! Ia menghampiriku dan menarik lenganku dengan kasar, memaksaku untuk berdiri. Ini semua gara-gara kamu. Kita bisa masuk ke penjara. Kita masuk penjara gara-gara kamu. Kita bisa jadi gelandangan. Bukan aku, Bu. Bukan aku. Aku mencoba membela diri, tapi isak tangis membuat kata-kataku tidak jelas. Masih berani kamu menjawab? Ada membentak. Ia juga ikut menghampiriku. Sudah jelas ini semua itu salahmu. Kalau saja kamu menurut semalam, semua ini tidak akan terjadi. Tapi aku ini korban, Mas. Aku juga korban. Korban katamu? Teriak ibu tepat di depan wajahku. Semburan ludahnya terasa di pipiku. Orang seperti kamu itu tidak bisa jadi korban. Kamu itu pembawa sial. Pembawa masalah. Rasa sakit di hatiku sudah tidak kulukiskan lagi. Dihina, disalahkan. Setelah semua yang aku alami, rasanya aku ingin mati saja saat itu juga. Aku tidak mau, kata ibu dengan nafas terengah-engah. Sebelum masalah ini selesai, kamu tidak boleh kemana-mana. Kamu hanya akan membuat masalah baru. Ia menatap Adam. Adam, bawa dia, kurung dia di gudang belakang. Apa, Bu?
Kurung dia sekarang juga. Perintahnya mutlak. Mataku membelalak ngeri. Gudang, tempat gelap dan pengap itu. Jangan, Bu. Tolong jangan bawa aku ke gudang. Aku memohon, mencoba melepaskan cengkraman Adam yang sudah mencengkram lenganku yang lain. Tapi permohonanku itu tidak ada artinya. Dengan mudah, Adam menyeretku, menarikku melewati dapur menuju pintu gudang di halaman belakang. Aku meronta-ronta, tapi tenagaku sudah habis. Lepaskan aku, Mas. Tolong jangan lakukan ini. Adam membuka pintu gudang yang berderit, lalu mendorongku masuk dengan kasar, hingga aku terjatuh tersungkur di lantai yang berdebu. Blam! Pintu itu dibanting hingga tertutup. Aku mendengar suara kayu digesek dari luar, mengunci pintu itu dengan rapat. Aku sendirian, benar-benar sendirian dalam kegelapan. Aku meraba-raba lantai, mencoba bangkit, lalu menggedor-gedor pintu itu dengan sisa tenagaku. Buka, Bu! Mas Adam! Buka pintunya! Hanya ada keheningan. Mereka semua sudah pergi. Mereka benar-benar mengurungku di sini. Tubuhku luruh kembali ke lantai. Di dalam kegelapan yang pekat, dikelilingi bau apek dan debu. Aku akhirnya menyerah. Aku menangis. Bukan lagi tangisan diam, tapi raungan keputusasaan yang keluar dari dasar jiwaku yang paling dalam. Aku menengadahkan wajahku ke langit-langit yang tidak terlihat. Ya Allah, kenapa? Bisikku di sela-sela raungan. Dosa apa yang telah hamba perbuat, ya Allah, hingga Engkau uji hamba seberat ini? Air mataku terasa panas. Setiap tetesnya adalah pertanyaan. Setelah Engkau membiarkan kehormatan hamba direnggut, sekarang Kau timpakan lagi ancaman penjara dunia. Di mana keadilan-Mu, ya Allah? Di mana pertolongan-Mu saat hamba menjerit? Aku terus menangis hingga suaraku serak dan mataku terasa bengkak, hingga tidak ada lagi air mata yang bisa keluar. Aku hanya bisa terisak dalam diam, dalam kegelapan. Saat isak tangisku mulai mereda, aku mendengar suara samar-samar dari luar gudang. Itu suara ibu, dia sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Aku menempelkan telingaku ke celah pintu, mencoba mendengar. Suaranya terdengar pelan dan penuh rasa takut. Iya, Pak, pengacara. Kami sangat mengerti. Kami akan bekerja sama sepenuhnya. Pengacara? Pengacara siapa? Pak Hermawan. Lalu aku mendengar kalimat selanjutnya yang membuat darahku kembali berdesir. Tapi, mengenai tawaran pertanggungjawaban dari Tuan Muda Pahlevi, bisakah Bapak jelaskan lebih detail maksudnya? Suara ibu dari seberang pintu gudang terdengar seperti gema dari dunia lain. Tapi kata-katanya menusuk tajam ke dalam kesadaranku yang hampir tenggelam dalam lautan keputusasaan. Tuan Muda Pahlevi, pria di kamar 815 itu. Pertanggungjawaban? Untuk siapa? Untuk insiden semalam? Kepalaku yang terasa berat tiba-tiba dipenuhi ribuan pertanyaan. Kebingungan bercampur dengan secuil harapan yang aneh. Harapan yang terasa begitu berbahaya, begitu mustahil, hingga aku berusaha memadamkannya sebelum sempat menyala. Apa artinya ini semua? Apakah ini pertolongan dari Allah yang datang dengan cara yang tidak terduga? Atau hanya sebuah jebakan lain dalam labirin penderitaanku? Aku tidak tahu berapa lama aku terkurung di dalam kegelapan ini. Waktu terasa melebur menjadi satu. Tidak ada siang, tidak ada malam, hanya ada kegelapan, debu, dan suara detak jantungku sendiri. Perutku melilit karena lapar, tenggorokanku terasa kering karena terlalu banyak menangis. Aku bersandar di dinding yang lembab, memeluk lututku, mencoba mencari kehangatan dari tubuhku sendiri. Sesekali aku mendengar suara-suara dari luar, suara ibu yang berbicara di telepon dengan nada cemas, suara Adam yang mondar-mandir dengan gelisah. Mereka pasti sedang panik karena ancaman Pak Hermawan. Mereka sedang memikirkan cara mendapatkan 300 juta itu. Dan aku tahu, entah bagaimana, aku akan menjadi bagian dari solusi mereka yang mengerikan. Aku hanya bisa berdoa, doa yang kini terasa lebih seperti bisikan pasrah daripada sebuah permohonan. Aku sudah lelah, sudah sangat lelah. Tiba-tiba,
Di tengah lamunanku yang kelam, aku mendengar suara kayu yang digeser dari luar. Srek! Cahaya terang dari luar langsung menyerbu masuk, begitu menyilaukan hingga aku harus memejamkan mata dan mengangkat tangan untuk melindungi wajahku. Cepat keluar! Ada tamu! Itu suara Adam, datar, dingin, tapi ada nada aneh di dalamnya. Nada yang belum pernah kudengar sebelumnya. Semacam kecemasan yang tertahan. Aku mengerjapkan mata, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya. Kakiku terasa kaku saat mencoba berdiri. Tubuhku terasa limbung, dan aku harus berpegangan pada kusen pintu agar tidak terjatuh. Tamu siapa? Tanyaku dengan suara serak. Gak usah banyak tanya. Cepat cuci mukamu, rapikan rambutmu, dan temui dia di ruang tamu. Perintahnya. Tanpa menatapku, ia langsung berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah. Ada yang aneh, sangat aneh. Kenapa aku disuruh menemui tamu itu? Tamu seperti apa hingga aku disuruh yang baru saja dikurung harus ikut menemuinya? Dengan hati yang dipenuhi firasat buruk, aku berjalan tertatih ke dalam kamar mandi, membasuh wajahku yang kotor dan kuyuh. Pantulan di cermin yang retak itu menunjukkan pemandangan yang menyedihkan. Mata bengkak, bibir pucat, dan tatapan yang kosong tak berjiwa. Aku menyisir rambutku dengan jari seadanya, lalu berjalan menuju ruang tamu dengan langkah berat. Langkahku terhenti di ambang pintu ruang tamu. Di sana, di atas sofa butut kami yang warnanya sudah pudar, duduk seorang pria, punggungnya menghadapku. Tapi aku bisa melihat setelan kemeja biru tua mahal yang membalut bahunya yang gelap. Ia sedang berbicara dengan ibu, yang duduk di seberang dengan sikap yang luar biasa sopan. Adam berdiri di samping pintu, seperti seorang pengawal yang canggung. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian semalam, Tuan Muda, kata ibu dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Kami benar-benar tidak tahu. Tuan Muda, panggilan itu lagi. Jantungku mulai berdebar tak karuan. Lalu pria itu menoleh sedikit, seolah merasakan kehadiranku. Dan saat itulah aku melihat profil wajahnya dari samping. Garis rahang yang tegas itu, rambut hitam legam yang tersisir rapi itu. Darahku seolah berhenti mengalir. Nafasku tercekat di tenggorokan. Tidak, ini tidak mungkin. Pria itu kemudian berdiri dan berbalik sepenuhnya menghadapku, dan dunia di sekelilingku pun runtuh untuk kedua kalinya dalam 24 jam. Itu dia, pria dari kamar 815.